Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nona. Terima kasih. Lanjut. Bab 421-425. Diperkirakan media besar mengetahui tentang kepemimpinan Tuan Ye. Jadi mereka datang untuk mewawancarainya satu demi satu. Mata Ye Junlin berbinar. Ayo lakukan ini. Waktunya singkat, dan saya hanya akan menerima wawancara dari satu pihak di konferensi promosi investasi. Hanya Wang Meiki dari stasiun TV Suhang. Apa? Pemimpin Ye hanya menerima wawancara dari saya saja. Setelah Wang Meiki mengetahui hal ini, dia sangat senang hingga dia terbawa suasana. Bukankah dia beruntung dengan banyaknya teman? Mengapa dia memilihnya? Oke, tolong beritahu pemimpin Ye, saya tidak akan mengecewakannya. Wang Meiki berjanji, pertemuan promosi investasi akan segera diadakan. Oleh karena itu, banyak perwakilan bisnis dari tempat lain datang silih berganti untuk menjelajahi pasar Suzhou dan Hangzhou terlebih dahulu. Perusahaan besar seperti Yunting Group dan Xiao Family tentu saja memiliki banyak orang yang mencarinya. Saat ini banyak orang yang mencari perusahaan yang berpotensi. Misalnya, grup Dongtian milik Li Ziran. Ada lebih dari 30 perusahaan yang merundingkan kerjasama. Terakhir, melalui seleksi yang cermat, Li Ziran memilih 4 perusahaan dari ibu kota provinsi. Perwakilannya hanya 4, jadi diskusikan kerjasama bersama. Memesan makan malam dan diskusi. Sekarang setiap kali Li Ziran keluar untuk bekerja sama, dia sangat berhati-hati dan harus membawa beberapa eksekutif pria bersamanya. Kali ini dia membawa Ye Junlin bersamanya, untuk berjaga-jaga. Di dalam kotak Jilong Hotel, perwakilan dari 4 perusahaan besar dari ibu kota provinsi sedang duduk bersama, yang tertua adalah Jiao Xiaolong. Dia sedang menelepon, Tuan Muda Su, jangan khawatir. Saya pasti akan membuat Li Ziran membayar harganya malam ini, lihat bagaimana saya menyiksanya. Jiao Xiaolong tertawa. Ternyata di balik keempat perusahaan tersebut ada keluarga Su di ibu kota provinsi. Mereka akan secara khusus menargetkan pewarnaan plum malam ini. Setelah itu, mereka berempat dan rombongan diam-diam meminum obat mabuk tersebut. Tidak lama kemudian, Li Ziran datang bersama seseorang. Ah, Tuan Li, apa maksudmu, membawa begitu banyak orang? Jangan khawatirkan kami. Jiao Xiaolong berkata dengan ekspresi tidak senang. Seorang eksekutif pria segera menjelaskan, Tuan Jiao, Anda tidak mengetahui sesuatu. Belum lama ini, Tuan Li hampir mengalami kecelakaan besar, jadi sekarang Tuan Li akan mengajak kita membicarakan semuanya. Jika menurut Anda tidak apa-apa, kita akan membicarakannya. Jika tidak, kita akan membicarakannya, lupakan saja. Jiao Xiaolong dan keempatnya saling memandang. Saya tahu tidak mudah memecat orang-orang ini. Bagaimana bisa? Kami berbicara tentang kerjasama, dengan tulus. Jiao Xiaolong tertawa, segera semua orang akan duduk. Setelah berbasa-basi, kami langsung ke pokok permasalahan. Kedua belah pihak merasa bisa bekerja sama. Namun pembagian keuntungan telah menjadi masalah. Li Ziran ingin menaikkan 10%, tetapi pihak lain menolak. Pada saat ini, Jiao Xiaolong mengangkat gelas anggurnya dan berkata sambil tersenyum, kamu juga tahu bahwa orang-orang di ibu kota provinsi itu tangguh, dan kami punya peraturan sendiri. Saya tahu itu, saya pernah mengalaminya sebelumnya. Kata Gao Guan, itu mudah untuk ditangani, aturan kami sangat sederhana. Kami adalah grup, Anda adalah grup, pemenang ditentukan dengan minum, Anda meminum kami, 10% dari keuntungan, jika Anda kalah, kami akan tidak. Jiao kata Xiaolong, oke ya, Ye Junlin adalah orang pertama yang setuju. Li Ziran memelototinya dengan tajam. Dia tahu bahwa pihak lain berani menyebutkan hal ini, yang menunjukkan bahwa mereka yakin. Ye Junlin terlalu ceroboh, oke. Ayo tambahkan 12 asisten pengemudi, kamu bisa menggoyahkan orang sesuka hati. Kata Jiao Xiaolong, 12 dari mereka meminum obat anti alkohol terlebih dahulu.
dan jumlah alkoholnya sudah sangat banyak. Mereka percaya bahwa mereka dapat meminum 100 gelas. Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Ayo lakukan ini, hanya Tuan Li dan aku yang ada di pihak kita." Li Ziran hendak muntah darah. "Kamu gila, 2 lawan 12. Apakah otak ini berkarat? Baik, ini adalah apa yang kamu putuskan sendiri." Jiao Xiaolong diam-diam memarahi Ye Junlin karena menjadi idiot, dan buru-buru duduk, karena takut Li Ziran akan menarik kembali kata-katanya. "Tidak, aku." Li Ziran ingin mengatakan sesuatu. Jiao Xiaolong berkata sambil tersenyum, "Tuan Li tidak akan menarik kembali kata-katanya, bukankah itu membosankan? Tidak masalah jika kita tidak melakukan bisnis ini. Jangan mengulanginya, ayo." Li Ziran memasang postur berusaha sekuat tenaga. Jiao Xiaolong dan yang lainnya tersenyum. Dalam pandangan mereka, kemenangan sudah menjadi sebuah kepastian. Apalagi malam ini menyiksa Li Ziran sampai mati. Mereka memandang Ye Junlin dan tertawa. Ini adalah agen yang menyamar di sebelah Li Ziran, murni di sini untuk membantu mereka. Orang bodoh ini, tapi Ye Junlin tertawa dan berkata, "Jika kamu ingin minum dengan bosku, kamu harus meminumku dulu." Hahaha, bagus. Jiao Xiaolong dan yang lainnya tidak sabar. Tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin, berapa banyak orang yang bisa dia minum. Lagi pula, mereka masih meminum obat mabuk. Ngomong-ngomong, aturan kami adalah setelah permulaan, tidak ada orang lain yang boleh hadir. Jiao Xiaolong memandang para eksekutif perusahaan Li Ziran. "Jika Anda tidak menyuruh orang-orang yang sadar ini pergi, bagaimana Anda bisa menyiksa Li Ziran?" "Kamu..." Beberapa eksekutif menatap Ye Junlin dengan tajam. Mereka semua menyalahkan Ye Junlin atas hal-hal buruk. Awalnya, mereka sangat yakin mendapatkan keuntungan 10 poin. Seekor tikus membunuh sepanci sup. Setelah orang-orang ini pergi, secara resmi dimulai. "Saudaraku, sesuai aturan, kita masing-masing minum, dan kamu harus berbagi minuman." Lebih besar dari Jiao Xiaolong bertanya sambil tersenyum. "Oke, cepatlah, kalian masing-masing punya 1 cangkir, saya akan menuangkan 12 cangkir." Hahaha, saudara-saudara menyegarkan. Jiao Xiaolong semakin terlihat seperti orang idiot di Ye Junlin. Segera, 12 gelas anggur asing diletakkan di depan Ye Junlin. Melihat itu Li Ziran sangat ketakutan. Berapa putaran Ye Junlin bisa bertahan? Hingga 1 putaran, gudong, Jiao Xiaolong dan ke-12 orang itu segera meminum anggurnya. "Sekarang giliranmu, saudaraku." Jiao Xiaolong tersenyum. Dari sudut pandang mereka, Ye Junlin pasti akan menuangkan 12 gelas anggur asing ini. Namun apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Saya melihat Ye Junlin mengambil 2 gelas anggur dan meminumnya sekaligus, dan 12 gelas anggur itu habis dalam sekejap mata. "Hah? Apakah kamu baik-baik saja?" Jiao Xiaolong dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. "Benar saja, saya bisa meminumnya, kalau tidak, aku tidak akan gegabah. Tapi kita ada 12, dan kita semua sudah minum obat anti-alkohol, berapa lama bisa bertahan?" Lanjutkan, di babak kedua, Ye Junlin menghabiskan 12 cangkir seperti air minum. Terkejut, sangat terkejut. Lanjutkan, babak ketiga. Putaran keempat, 10 putaran penuh. Ye Junlin meminum 120 gelas anggur, tapi sepertinya dia baik-baik saja. Bukan hanya Jiao Xiaolong yang ketakutan, Li Ziran sangat ketakutan. Awalnya kukira Ye Junlin hanya pamer, tapi sekarang sepertinya dia benar-benar bisa minum. Meskipun Jiao Xiaolong dan yang lainnya meminum obat anti-alkohol, mereka tetap merasa tidak nyaman setelah meminum 10 gelas anggur asing berturut-turut. "Ayolah, kamu takut," kata Ye Junlin. Perang anggur terus berlanjut. Jiao Xiaolong dan yang lainnya tidak percaya pada kejahatan. Mari kita lihat berapa lama Ye Junlin bisa membawanya. 10 putaran lagi, Ye Junlin masih baik-baik saja. Jiao Xiaolong dan yang lainnya merasakan kekuatan anggur, dan perut mereka semakin membengkak. Selanjutnya,
kotak-kotak anggur asing dipindahkan ke dalam kotak. Jiao Xiaolong dan yang lainnya merasa kasihan dengan uang anggur tersebut. Anak ini bisa minum terlalu banyak Tuan Jiao. Mari kita buat peraturan bahwa tidak ada seorang pun boleh pergi ke kamar mandi. Kata Ye Junlin, faktanya, Jiao Xiaolong tidak bisa menahan kencingnya lagi. Tapi saat ini, saya hanya bisa setuju, putaran perang anggur lainnya telah dimulai. Semakin banyak Ye Junlin minum, dia menjadi semakin terjaga, dan matanya menjadi semakin cerah. Mengartikan kalimat itu, anggur adalah inti dari makanan, semakin banyak Anda minum, Anda akan semakin energi. Sebaliknya, 12 orang Jiao Xiaolong hampir tidak mampu bertahan. Awalnya, perutnya begitu penuh hingga hampir pecah. Kedua, kalau mau pipis, kandung kemih saya akan pecah. Ketiga, waktunya terlalu lama, obat anti alkoholnya sudah habis, dan mereka sudah merasakan kuatnya lonjakan alkohol. 12 orang sedang sekarat, mereka tidak bisa membayangkan mengapa Ye Junlin bisa minum dengan baik. Sudahkah Anda minum ribuan cangkir? Kenapa tidak ada apa-apa? Inilah Dewa Dionysus yang turun ke bumi, lanjutkan. Teriak Ye Junlin, tidak, aku harus istirahat, aku jadi gila karena menahan kencingku. Jiao Xiaolong duduk di kursi, tidak berani bergerak. Sebelum Jiao Xiaolong sempat bereaksi, Ye Junlin menuangkan segelas anggur untuknya. Cila, tiba-tiba terdengar suara air, embusan udara panas mengepul dari bawah meja makan, dan pada saat yang sama tercium bau amis yang besar tercium ke dalam lubang hidung. Li Ziran dengan cepat menutup hidungnya dan bersembunyi. Jiao Xiaolong pipis ini jelas merupakan hal yang paling memalukan dalam hidup Jiao Xiaolong. Lanjutkan, Ye Junlin mendesak lagi. Dia berinisiatif meminum 12 cangkir. Memaksa 12 orang untuk minum, tidak lagi, aku tidak bisa minum lagi. Beri aku minum, Ye Junlin menekan dengan kuat dan menenggak segelas anggur. Engah, tak lama kemudian, pria itu menyemprot. Muntah tanpa henti, tergeletak di tanah, sangat malu. Giliranmu, Ye Junlin menuangkan beberapa gelas anggur lagi untuk satu orang. Pria itu terbaring di tanah, menggeliat kesakitan. Sudah ada pendarahan di perut, banyak orang yang tidak bisa menahannya. Mereka semua buang air kecil, dan bau di dalam kotak terlalu menyengat. Bang, tiba-tiba terdengar suara ledakan besar dari tubuh seseorang. Lalu dia mengeluarkan rasa sakit yang tak ada habisnya. Kandung kemih meledak, Li Ziran berteriak ketakutan. 12 orang, kencing, lambung berdarah, muntah, dan kandung kemih pecah. Ini masih dalam kondisi minum obat anti alkohol. Kalau tidak, nasib mereka akan lebih buruk lagi. Lanjutkan, Tuan Jiao, saya belum melakukan yang terbaik, saya baru merasakannya. Ye Junlin mendatangi Jiao Xiaolong dengan beberapa botol anggur. Apakah ini manusia sialan? Terlalu sesat, bolehkah minum ribuan gelas anggur? Aku tidak bisa minum lagi, Jiao Xiaolong menggelengkan kepalanya berulang kali. Itu tidak bisa dilakukan, pertarungan belum berakhir. Ye Junlin tersenyum, saya menandatangani kontrak. Teriak Jiao Xiaolong, apakah itu tidak cukup? Ye Junlin tersenyum. Takut menjadi sasaran Ye Junlin lagi, Jiao Xiaolong segera menandatangani kontrak, memberikan keuntungan 10% kepada grup Dongtian. Sayang, ayo pergi, kontraknya sudah selesai, kata Ye Junlin sambil tersenyum. Li Ziran memandang Ye Junlin dan tercengang. Saat ini, dia tampak bersinar. Itu bagus, bukan? Kontrak sebenarnya dimenangkan dengan minum. 10%? Bernilai ratusan juta. Setelah keluar, Li Ziran memandang Ye Junlin dan bertanya, suamiku, kamu baik-baik saja? Ye Junlin tidak berbicara, tetapi jatuh ke pelukannya dengan linglung. Ada apa denganmu, suami? Jangan menakutiku. Li Ziran segera memeluk Ye Junlin erat-erat dan bertanya dengan panik. Baru kemudian dia menyadari bahwa Ye Junlin telah meminum ribuan gelas anggur asing. Dimungkinkan untuk minum sampai mati, memikirkan hal ini, dia berkeringat dingin. Tapi saat berikutnya,
Dia merasa mati rasa di sekujur tubuhnya. Melihat Ye Junlin meraba-raba, Li Ziran langsung tersipu dan melepaskan Ye Junlin. Kamu bercanda, aku mengabaikanmu. Li Ziran memalingkan wajahnya. Hei, kamu baru saja mendapatkan kontraknya, dan sekarang kamu meninggalkannya. Ye Junlin bertanya. Li Ziran memelototinya, berhentilah bercanda. Apa kabar? Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit setelah minum begitu banyak? Ye Junlin tersenyum, istriku. Menurutmu apakah ada yang harus kulakukan? Tapi apa? Li Ziran memandangnya dengan rasa ingin tahu. Namun, setelah minum, kamu mengetahui beberapa hal tentangku. Ayo, biarkan suamiku menciummu. Ye Junlin menciumku setelah berbicara. Tidak, kamu sedang bermain hooligan. Li Ziran segera lari. Malam harinya, setelah pulang ke rumah dan berbaring di tempat tidur, Ye Junlin segera memeluknya. Li Ziran sangat ketakutan. Keduanya gugup dan menantikannya. Meskipun dia dan Ye Junlin adalah suami istri, dia tetaplah putri tertua Huang Hua. Bahkan, ia sangat menantikan hubungan suami istri dengan Ye Junlin. Tapi ketika sampai pada momen ini, dia sangat gugup. Sekarang dia sedang berjuang. Jika Ye Junlin benar-benar datang, akankah dia mendorongnya menjauh, atau menerimanya? Faktanya, Li Ziran telah mengidentifikasi Ye Junlin sepanjang hidupnya. Apalagi saat Li Ziran baru saja minum untuknya, Li Ziran merasa Ye Junlin adalah pangeran tampannya. Jika Ye Junlin datang malam ini, dia siap menyerahkannya. Saat dia mengalami konflik, Ye Junlin mendengkur ringan. Dia tertidur. Li Ziran sebenarnya merasa kecewa. Dia menoleh dan menatap Ye Junlin, dan berkata dengan marah, "Aku tahu cara tidur, apa kamu tidak tahu kapan? Tidurlah." Li Ziran mendorong Ye Junlin saat dia berbicara. "Istriku, mengapa kamu mendorongku?" Ye Junlin bertanya. "Berbalik dan tidur," Li Ziran berkata dengan marah. "Kenapa kamu marah lagi?" Ye Junlin merasa wanita itu aneh, jadi dia menjadi marah tanpa alasan. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Grup Dongtian secara kolektif terkejut, karena Li Ziran menandatangani perjanjian kerjasama. Ini masih untung 10 poin persentase, terutama para eksekutif merasa luar biasa. Saat ini, Jiao Xiaolong dan yang lainnya masih di rumah sakit. Kalian adalah sekumpulan sampah, kalian bahkan tidak bisa menangani seorang wanita lajang, kalian benar-benar mabuk sampai ke rumah sakit, sampah, mereka semua adalah sampah. Su Zhaotian, tuan muda dari keluarga Su di ujung telepon, sangat marah. Jiao Xiaolong dan yang lainnya hanya bisa gemetar. Bagaimana mereka tahu bahwa orang mesum seperti Ye Junlin akan muncul? Tidak bisa minum banyak air, pria sialan ini tumbuh besar dengan meminum alkohol, bukan? Kamu bajingan, mundurlah, saya telah tiba di Suzhou dan Hangzhou, dan saya akan menangani sendiri masalah Li Ziran. Su Zhaolong berkata dengan dingin, Tuan Muda Su. Ketika Jiao Xiaolong dan yang lainnya ingin menjelaskan, Su Zhaofei sudah menutup telepon. Mereka tidak pernah menyangka akan kehilangan ratusan juta dolar setelah makan, bahkan kehilangan masa depan mereka sendiri. Suzhou dan Hangzhou saat ini sangat ramai, dengan banyaknya pengusaha asing yang berdatangan. Su Hang tercengang, jumlah perusahaan yang datang untuk mengikuti pertemuan promosi investasi telah melebihi ekspektasi mereka sebanyak 2 kali lipat. Ini jelas merupakan hal yang luar biasa bagi Su Hang. Di stasiun TV Suzhou dan Hangzhou, Wang Meiki sedang mempelajari naskah untuk wawancara besok dengan teman-temannya. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Sister Majestic benar-benar luar biasa, ada 38 media yang ingin mewawancarai Leader Y. Tapi Leader Y adalah satu-satunya yang menyetujui stasiun TV kami. Saya sangat menyukai Sister Meiki, ini pasti karena wajah Sister Meiki. Dia memilih stasiun TV kami, Kak Meiki, kamu tidak bisa melupakan kami. Wang Meiki sangat bangga ketika dia mendengar suara-suara iri di sekitarnya. Di permukaan, dia tenang, tapi nyatanya, hatinya sudah bahagia. Awalnya,
Dia adalah sosok terkenal di Taiwan dan bahkan di industri ini. Kali ini, pemimpin misterius Ye hanya menerima wawancaranya, yang membuat posisinya semakin stabil. Sekarang, tidak peduli pemimpin atau rekannya di stasiun, mereka ada di sekelilingnya. Katakan saja pada Yang Mulia apa yang Anda butuhkan, kami berjanji akan memuaskan Anda. Pemimpin stasiun datang mencarinya berulang kali. Saudari Meiki, kudengar pemimpin Ye masih lajang, jika kamu bisa menjalin hubungan dengan pemimpin Ye, itu pasti akan menjadi cerita yang bagus. Bukankah begitu? Yang satu adalah pemimpin dan yang lainnya adalah stasiun TVS. Ini pasangan yang bagus. Mendengar pujian rekan-rekannya, perhatian Wang Meiki sedikit teralihkan. Dia benar-benar punya rencana dalam hal ini, dia sangat pintar dan memiliki banyak pengalaman selama bertahun-tahun. Zhou Yuheng dapat menyerahkan pertemuan promosi investasi sebesar itu kepada pemimpin muda Ye. Ini menunjukkan bahwa pemimpin Ye memiliki masa depan yang cerah. Posisi wakil hanyalah permulaan, posisi yang bisa diraih di masa depan akan sangat tinggi. Jika dia berhasil mendaki, dia tidak perlu khawatir tentang masa depan. Hehehe, memikirkan hal ini, Wang Magi tertawa. Siapa yang membiarkan Tuhan menjaganya? 38 media memilihnya. Kesempatan ini telah lama ditakdirkan menjadi milikku. Wang Meiki tampak percaya diri. Juga, Suster Meiki, tempat Ye Junlin benar-benar menyedihkan. Kudengar tempat tinggal mereka disiram cat, dan beberapa orang bahkan menuangkan kotoran, dan ayah mertua dan ibu mertua. Ye Junlin tidak bisa pergi bekerja sekarang, bisnis istrinya juga sangat terpengaruh. Kaki anjing Wang Meiki melaporkan situasinya. Hahaha. Wang Meiki tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar merasa disayangi oleh dewa keberuntungan. 3 berkah akan datang. Pertama, bisa mewawancarai pemimpin Ye. Kedua, selesaikan tugas di Taili dan dapatkan promosi bulan depan. Ketiga, membuat Ye Junlin begitu sengsara hingga dia akan dipaksa keluar dari Suzhou dan Hangzhou. Ye Junlin, aku ingin mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak boleh main-main dengan wanita, jika tidak, inilah akhirnya. Mata Wang Meiki berkedip dingin. Hahaha, kuncinya adalah Nona Meiki adalah wanita yang tidak mampu dia bayar, perbedaan statusnya terlalu besar. Yang lain tertawa. Saat ini, seseorang datang ke stasiun TV untuk mencari Wang Meiki. Setelah Wang Meiki keluar, dia melihat ada beberapa Rolls-Royce. Dia terkejut. Setelah masuk ke dalam mobil, seorang pria berusia 30 tahun duduk di sebelahnya. Sekilas memiliki kesan yang luar biasa, memancarkan temperamen yang mewah dan luhur. Nona Wang Meiki, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Su Zaolong, dan saya berasal dari keluarga Su di ibu kota provinsi. Su Zaolong merokok cerutu dan berkata sambil tersenyum. Wang Meiki sangat terkejut, dan memandang Su Zaolong dengan berlebihan. Apa, keluarga Su di ibu kota provinsi? Anda adalah Tuan Muda Su. Saya mengenal Anda, saya mewawancarai keluarga Su. Yah, lebih baik mengetahuinya. Su Zaolong mengangguk, bersambung.